Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana li sunnatihi wa mulazamatil jamaah wa al-salati wa al-salami ala man ismuhu sayyidina Muhammad alladhi arsalallahu alaihi ittiba'ah wa ala alihi wa ashabihi wa asya'ihi amma ba'du. Semua mahasiswa, mahasiswi, oleh karena itu dari saya sebagai moderator tidak banyak menyampaikan pengantar karena memang tidak ada tema khususnya, maka langsung waktu dan tempat saya persilahkan pada beliau untuk menyampaikan segala apapun yang sudah dipersiapkan oleh beliau. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan termasuk Pondok Pesantren Al-Shumuni Klaten, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Ulum, yang saya hormati semua pengelola. Kalau yang mahasiswa-mahasiswi ini apa yang ini? Ya tetap dihormati saja. Kalau disayangi bahaya. Ya memang istilah itu tergantung cara kita memaknai. Saya disebut al-mukarram, kadang-kadang menurut saya lebih enak disebut al-marhum daripada al-mukarram. Dari segi bahasa, secara etimologi, al-marhum itu lebih bagus daripada al-mukarram. Al-marhum orang yang diberi rahmat. Cuma di bahasa Indonesia al-marhum itu orang yang meninggal. Jadi akhirnya sekarang sudah biasa al-mukarram. Jangan dicoba tapi membawa acara Pak Soleh kepada al-marhum walaupun secara etimologi itu benar, tidak salah. Jadi sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, kita ini sekarang hidup di zaman di mana perubahan itu terjadi hampir setiap waktu. Cara orang kuliah saja sekarang beda dengan zaman dulu. Ada cerita kalau zaman dulu itu kuliah itu konvensional. Jadi saya masih mengalami kuliah dosen lama yang dikte. Dosen mendikte materi kuliah itu masih ada zaman saya waktu kuliah satu. Tapi sekarang sudah ada zaman. Hampir semua mahasiswa-mahasiswi kecuali yang ada di pesantren sekarang punya HP. Materi pembelajaran bisa dicari di mana-mana. Sampian misalnya mau belajar materi telah misalnya HKI, materi tentang telah dari dosen yang tingkat internasional. Mau belajar dari Dr. Mustafa Jibulullah misalnya, dosen senior di Damaskus, itu bisa dicari di YouTube. Sekarang ada caranya. Mau belajar hadis dari Dr. Nuruddin Yuntar Al-Mahfudullah, yang beliau merupakan pakar hadis internasional, itu sekarang bisa. Belajar ekonomi semuanya bisa. Jadi belajar sekarang tidak seperti dulu. Dulu cari kitab itu sulitnya luar biasa. Karena sulitnya luar biasa, kitab itu jadi monopoli kiai.
kalau sampai tidak punya jaringan, kalau sekarang sudah mau cari kitab apa sekarang PDF-nya tinggal dulu. Bahasa Inggris juga sama. Hanya sekarang tinggal soal kemauan. Itu yang pertama. Mau tidak baca. Saya mau belajar psikologi, misalnya saya kan dulu sekolahnya ekonomi. Saya mau cari buku ekonomi punyanya Profesor Samuelson misalnya. Zaman dulu udah punya uang, tidak bisa beli. Kalau sekarang asal ada pulsa, data WC nyari pun Samuelson PDF, keluar ke dia pun. Jadi belajar sekarang jauh lebih mudah. Cuma masalahnya kemauan. Karena di HP ini selain ada ilmu juga ada hiburan. Main game 7 jam 2 jam bisa. Kalau lihat HP, rata-rata literasi masyarakat Indonesia itu sudah tidak terlalu mengkhawatirkan, rata-rata suka baca. Cuma yang dibaca masih setahap status WA dan status Facebook. Kalau semuanya baca, satu HP rata-rata baca. Baca status WA, pesan WA saja itu bisa berjam-jam. Apa boleh menawi aku sebutkan lah? Bisa-bisa dijam saya rasa. Nah, satu arah. Ya ini memang masalah yang pertama itu. Yang nomor 2, selain masalah kemauan, ada masalah yang disebut dengan barokah. Kalau katanya Gus Mus, ilmu itu sekarang disebar luar biasa. Akhirnya apa? Luar biasa sekarang. Cuma barokahnya yang susah. Kiai-kiai dulu, saya misalnya ya, dengan kakek saya, kalau dilihat jumlah kitab yang dimiliki, kakek saya hanya punya kitab 1 lemari. Itu pun lemari kecil, ya ukuran mungkin ukuran 3x2 ya. Di rumah saya sekarang buku itu kurang lebih 8 lemari. Saya jauh ini. Kita menurut 8 lemari. Ya, tapi kemampuan untuk mengatasi masalah masyarakat jauh di bawah kakek saya. Jauh di bawah kakek saya. Saya ada masalah sedikit sudah bingung. Kakek saya tidak tahu dapat bisa atasi. Jadi ternyata ada ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di buku, tidak ada di kitab. Nah ini yang disebut dengan barokah. Barokah ini yang sekarang agak susah, katanya Gus. Ilmu sekarang mudah, barokahnya yang susah. Dulu orang ngaji satu kitab tafsir seperti tafsir Jalalain saja, itu sudah bisa mengatasi banyak masalah di masyarakat. Sekarang tafsirnya berbuku-buku tapi tidak bisa mengatasi masalah keluarga aja, tidak bisa. Jadi ini 2 hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama, cara belajar sekarang ini jauh lebih mudah dibanding dulu. Ada kita mahasiswa, kalau dulu kan nulis apa itu selesai di papan kita salin. Sekarang tidak, karena punya HP. Kalau dosen sudah selesai nulis di papan, tinggal difoto. Selesai sudah, selesai nulis. Bikin skripsi tahun-tahun 90-an seperti Al-Mukarram, kayak yang udah panggil waktu kuliah itu kalau salah satu lembar, ganti 1 lembar ketik dari awal. Salah satu saja ganti 1 lembar ketik dari awal. Susahnya bukan main. Upload nih menurut skripsi. Sekarang skripsi itu saya tulis judulnya saja, itu sudah dapat PDF-nya, tinggal cari. Gobi master. Akhirnya muncul kasus plagiasi. Plagiat. Saya pernah jadi dosen di sini dari tahun awal berdiri sampai tahun 2013. Pernah ngajar di Unija, pernah bimbing skripsi juga. Saya pernah lucu itu ada mahasiswa saya di Unija ya. Itu datang ke saya itu minta dekan, Pak, sudah selesai.
Coba jelaskan di bab 3 yang kamu tulis apa? Saya itu jelasin, saya dengar aja. Dia tidak bisa jelaskan. Saya bicara siapa jaga skripsi tadi? Siapa bapak? Jadi yang bikin skripsinya seperti. Saya bilang kalau kamu bisa jelaskan bab 3 ini, besok saya tengok. Kalau tidak bisa jelaskan kita tengok. Jadi dulu itu karya tidak terlalu banyak, tulisan tidak banyak, tapi rata-rata semuanya hasil keringat sendiri. Sekarang karena kemudahan, cari gampang, akhirnya kemudian kita mengambil tulisan orang tanpa kita pahami apa maksud yang ditulis. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Men. Zaman saya kuliah itu S2 itu sudah ada jual beli tesis. Zaman tahun 2001 tesis, kalau skripsi jarang. Tesis sudah ada jual belinya. Waktu itu 2 jutaan biasanya. Tapi itu maksudnya orang yang tinggal gitu. Jadi dia hanya tinggal menyampaikan nanti pada waktu. Hal-hal seperti ini, hal-hal tentang seperti ini di satu sisi memang membuat kita cepat dapat gelar. Tapi hal tentang seperti ini tidak membuat kita punya ilmunya. Lekas dulu sekarang. Tapi tak penting. Akhirnya antara S1 atau SMA apa tidak gitu. Dan ini memang yang masalah di pendidikan kita sekarang. Jadi SD misalnya MI dengan MTS atau SMP, dari MI dia belajar bahasa Inggris. Karena ada bahasa Inggris sekarang ya di tingkat SD MI itu. Kemudian di MTS belajar bahasa Inggris. Sampai kuliah baca saja, tidak usah terjemah. Baca belum bisa. Padahal sudah sekitar 9 tahun belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab juga demikian. Apa yang salah? Nah ini perlu kita pikirkan. Kadang-kadang saya berpikir yang salah itu adalah saya ngajar tadi. Ya tentu saja saya ngajar ikut nanti. Yang salah sistem kita. Sistem pendidikan kita memang membuat orang itu lulus dengan mudah. Bandingkan dengan kakek saya. Saya masih punya rapor kakek saya ketika beliau sekolah di Pondok Pesantren Darul Ulum Terongan Jombang tahun 36, lulus tahun 42. Rapotnya itu hanya sebesar ini. Sekolah 6 tahun, rapotnya hanya sebesar ini. Folio dipotong separuh. Esena di kamera. Jadi rapotnya benar-benar TP saling bergerak. Tapi itu isinya gimana? Mata pelajaran itu dengan bahasa Arab. Mata pelajaran, terus kitab yang dipakai, terus nilai cuma 1 semester 1 kotak. 1 semester 1 kotak. Jadi memang pendek. Kertas kan susah tahun 30-an itu. Susah cari kertas. Jadi isinya cuma misalnya pelajaran nahwu, kitab yang dipakai Alfiyah. Nilai semester 1. Bahkan waktu itu di report kakek saya itu ada nilai 5. Saya mikir, 5 lambok bisa baca kitab. Alem. Karena nilai paling tinggi 8, tidak boleh di atas 8. Nilai paling rendah 3. Jadi 5 itu sudah ada yang 8 juga nilainya. Ada pelajaran yang nilainya 5. Tapi itu asli. Kalau asli sampai dapat 5 itu berarti 50% pembelajaran sampai menguasai. Lemahnya 50%. Sampai menguasai Alfiyah tak usah 100%. Saya kan persen paham Alfiyah, maka kita kalau stop. Karena ujiannya betul-betul ijazahnya itu saya kan mereka terus dites 3. Ini kayak ujian doktor saya pikir. Jadi wali kelasnya ngetes, setelah wali kelas itu dites oleh kepala madrasah, pantas lulus apa enggak. Itu baru pengasuh mereka. Dites juga pengasuh mereka. Terlalu tahap. Ini kayak kalau doktoran kayak gitu, ada ujian terbuka, ujian tertutup kayak gitu.
Jadi saya pikir dari segi kualitas banyak hal di pendidikan lama itu yang jauh lebih baik dibanding pendidikan sekarang. Ada seorang profesor di UGM namanya Profesor Kunto Wijoyo. Profesor Kunto ini cerita, beliau waktu SMA, beliau wajib membaca minimal kalau nggak salah 5 buku sastra. 5 buku sastra tahun-tahun 50-an. Suruh lulus. Anak-anak insya Allah banyak baca buku sastra. Sastra ini, sastranya kan novel, cerpen gitu ya. Tapi rata-rata yang dibaca itu cerpen-cerpen yang novel-novel yang tidak jelas kualitasnya. Beda dengan Pak Kunto. Katanya Pak Kunto, zaman saya itu, zaman beliau kuliah itu, zaman beliau SMA, itu yang dibaca ada kelasnya, itu harus keren novel. Jadi bukan sembarang novel. Sampai saya senang novel atau pernah ngiling pada novel judulnya Ronggeng Tubuh Paru. Pernah dengar? Nggak usah dengerin. Itu novel yang nulis orang pesantren. Tidak kuliah. Temannya Pak Zawi Imron, namanya Ahmad Tohari, temannya Gus Dur. Kalau Gus Dur datang ke daerah Jawa Tengah, biasanya kita di rumahnya Ahmad Tohari. Itu novel luar biasa. Lalu itu yang dibaca oleh mahasiswa kita itu, supaya kekayaan bahasanya bertambah. Kalau sampai di sini kan ada PGRI ya, ada HKI itu Hukum Islam, Ahwal Syahsiah dulu, urusan kami telah gitu ya. NTDR, nikah telah cerai rujuk, NTDR. Nah itu kitab-kitab tentang ini sebenarnya tidak perlu banyak kitab, satu saja asal paham, nanti bisa berkembang sendiri. Kuasai satu saja, buku yang paling penting. Jadi kalau sampai misalnya jurusan ekonomi Islam, tidak usah banyak buku, satu saja. Tapi cari yang paling bagus. Misalnya kalau ekonomi syariah, bukunya Safi Antonio, itu saja dibaca sampai paham. Tapi jangan sampai ada jurusan ekonomi Islam ditanya mudharabah apa sih muka buku. Apa mudharabah? Mungkin boleh al-ilmu fil kutub ya. Maka bagi browsing. Masih baca Rasulullah. Kenapa mudharabah? Karena ini pernah kejadian, ada anak, ada murid gitu ya. Dia menjawabnya benar. Jadi karena apa? Karena nyalek. Apa mudharabah? Mudharabah adalah akad ini salen. Kemudian setelah dikasih kasus, misalnya kaulah nih kan sekarang Pak Haji nih kan, kaulah nih modal 1 juta, Pak Haji 1 juta. Gabung buka toko apa dulu? Ini akadnya apa namanya? Dia tahu nih mana? Gak tahu ini akan apa? Tapi sebenarnya dia sudah nulis syirkah ini definisinya, mudharabah ini definisinya, tapi ketika dikasih contoh tidak bisa memahami. Nah, jadi pemahaman ini didapatkan dari hasil sampean mikir. Maka namun banyak orang bisa baca kitab, baca buku, tapi tidak paham apa yang dibaca. Di sini perlunya dialog. Jadi setelah membaca kita perlu dialog dengan dosen, atau dengan dosen. Jangan anggap kalau sekarang sudah jadi dosen itu berarti tidak perlu belajar lagi. Saya sendiri kalau ada pertanyaan kadang-kadang tidak paham, ada orang yang tanya masalah hukum apa tak ngerti, boleh ini pun saya terang. Awalnya saya baca. Jadi tetap konsentrasi, tetap belajar. Kata-kata bersama lagi, urusan-urusan fikih-fikih sepok-sepok. Padahal mungkin saya lebih malam-malam aja sih urusan adan masuk partai. Sebenarnya itu penting juga kita pahami bahwa di zaman sekarang informasi itu tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Saya pernah dapat video di grup, ini video di grupnya MUI. Ada, MUI kan macam-macam organisasi. Ketika Gus Yahya Stakuf itu diangkat jadi ketua EPB, itu langsung ada yang share. Cuba-cuba nih udah saya nyari. Ini kan saya direkam ya. Bahaya saya rekam ini bahaya. Nanti kalau pas saya jadi bupati, kalau jadi presiden gitu ya,
Pas udah sih salah mungkin nih kan, share 15 tahun lagi jadi masalah itu. Jadi cemoohan. Karena masyarakat sekarang yang disebut dengan masyarakat dunia maya itu, kan dunia sekarang terbagi dua, ada dunia nyata, ada dunia maya. Sebenarnya yang ahli soal dunia maya ini saya, karena istri saya namanya Maya. Saya pun lagi ubah ini. Jadi istri saya itu namanya Maya. Jadi kalau dunia maya ini yang paling paham saya. Ubah kalah. Karena kau dunia maya. Nah, dunia maya ini di dunia maya ini ada masyarakat yang disebut dengan netizen. Netizen ini adalah masyarakat dunia baru. Lain puno belum sedang apa komentar. Lah waktu di grup MUI ada yang nyebar videonya Gus Yahya pas beliau diangkat jadi ketua PB. Begitu diangkat video ini kalau itu udah Paris. Gus Yahya, Al-Quran sudah tidak relevan. Video judul udah Paris. Gus Yahya, Al-Quran sudah tidak relevan. Coba dulu. Orang yang mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan, ini murtad. Murtad ini. Resikonya murtad. Boleh tak murtad? Nama saya tidak murtad. Kan bisa murtad. Tapi kemudian saya tertarik. Jadi ngaji video itu 7 menit. Nah, mungkin 7 menit. Jadi ngaji dari awal sampai akhir. Minal awwali ilal akhir. Jadi ngaji. Tidak ada satupun kalimat Al-Quran sudah tidak relevan. Tidak ada. Jadi judul sama video itu tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Judul katanya, videonya kalau. Tapi berapa banyak di antara kita yang begitu dapat video WA ada judulnya, langsung kita ambil kesimpulan judul itu kita jadikan kesimpulan. Share. Boleh saya ucap, laporan polisi ini kan pas gampang laporan polisi, kan nyaman. Karena laporan polisi juga saya rasa upload pertama, aku semata Pak Anda berdengar bunyi kan benar. Kita proses hukum itu bisa 6 bulan. Penyidikan sampai kamu, kita ada salah. Berita sudah tersebar kemana-mana. Ini bahaya zaman dunia maya ini. Ada lagi video, potongan video. Videonya benar, tidak ada judulnya, cuma sama Gus Yahya. Cara beliau waktu tahun 2014-an. Itu isinya ceramahnya itu Gus Yahya itu mengatakan Islam Nusantara ini adalah Islam yang sejati. Bukan kayak Islam Arab itu kan menghina Arab. Video itu 2 menit. Saya penasaran, masa Gus Yahya tanya lagi tanya ucap lagi pas nyerang Islam Arab seperti ini. Isari itu video lengkapnya 28 menit. Video potongan itu di menit salekor sampai menit salekor. Jadi nggak tidak ada. Ternyata itu menjawab pertanyaan orang. Sebelum menit ke-21, di menit 20 sampai 1 nanti diajarkan itu saja. Tapi orang-orang Arab mengatakan bahwa Islam Nusantara itu tidak taat Islam. Tidak. Orang-orang Indonesia itu tidak taat Islam orangnya. Orang kuat Islam. Nah itu kemudian beliau mengomentari dengan nada bergurau. Islam kita ini Islam sejati. Jadi pada cari dana saya kena pahami cari dana. Tak pada pegel. Pas di menit 26 beliau memuji Rasulullah. Nah itu gak ikuti. Makanya beliau mengatakan bahwa ini Rasulullah itu diutus di masyarakat Arab. Orang Arab kasar-kasar. Sampai caranya ngaku yang Nabi yang aja ini. Ada ayat Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitum apa? Kalau kamu memanggil Rasul jangan kamu memanggil Rasul dengan namanya seperti kamu memanggil orang lain. Kenapa? Karena memang orang Arab itu tidak diajari tata krama. Orang belum nyaman Rasul. Misalnya lagi Sayyidina Umar
Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar misalnya kan kakek puluhan tahun, kita menolak ya Umar, aku ya Ali. Itu orang kosong orangnya seperti itu. Pas Nabi Muhammad, pas dari sama ya Muhammad, beloknya mana langsung, mana langsung. Tegur usah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Coba tanya juga lagi. Ya Rasulullah, kalau orang Indonesia ada kalau udah nikah. Pas udah haji ini kan mungkin Mas Haji, Pak Haji. Haji. Tak kira Mas Tajuni mutiara kita semua. Dari segi tata krama sampai urusan Amerika disebut dengan Quran. Kenapa? Karena Rasulullah perlu mengajari orang Arab tata krama. Dijawab itu. Dan itu kelebihannya orang Jawa. Tata kramanya dibangun dari orang Arab. Itu disebut Rasulullah mengajarkan itu. Nah video itu dipotong di bagian yang kontroversial. Nocet ya, tak bisa boleh. Sahabat-sahabat sekalian, jadi sekarang kembali kepada pandanganmu. Jadi apa yang perlu sampean perhatikan ketika kuliah di zaman ini? Yang punya sepatu diamankan, kau tinggal tebus. Sekarang kalau kita mencari informasi di dunia maya, yang pertama cari informasi yang penting, ya. Yang nomor dua, jangan terlalu percaya dengan informasi yang kontroversial. Biasanya itu memang dibuat berlebihan, lebay oleh yang disebut dengan buzzer. Buzzer ini kan bahasa buzzer, tapi bukan bahasa agama. Nama tukang mengerti. Jadi misalnya kalau udah ceramah saja, boleh saya kontroversial dumit jadi etok. Untuk kamu lebih bupati. Tapi ini kita misalkan menikah calon bupati, pas boleh saya robot pakai, itu bisa dikatakan. Seperti yang terjadi pada Gus Yahya. Waktu Gus Yahya bukan siapa-siapa, masih Katib Am PB, tidak ada yang nyebar video itu. Tapi begitu jadi ketua PB, sampai pembahasan yang dimaksud itu sama siapapun posisi ketua PB itu mesti serang. Misalnya itu benar sebar. Jadi ini zaman sekarang. Kalau dalam pembelajaran yang paling penting kalau dapat informasi fokus pada satu buku saja. Yang paling bagus cari buku terbaik di bidang yang Anda pelajari. Tanya ke dosennya. Pangapura makin banyak penulis. Buku mata kuliah itu luar biasa banyaknya. Karena setiap dosen itu nulis. Aku itu fokus apa itu? Jurnal. Tapi yang berkualitas tidak banyak. Yang berkualitas tidak banyak. Kalau bisa sampai cari buku yang berkualitas, yang sudah diakui. Kalau ekonomi syariah dari bukunya Syafi'an Senium, Profesor Adi Warman Karim. Ekonomi syariah itu yang kalau fikih di fikih, kalau kitab banyak. Tapi yang dua ini bagus-bagus dan memang seandainya sampai kuasai itu, tapi punya dasar yang kuat tentang ekonomi syariah. Kalau hukum keluarga misalnya, mau belajar apa? Jangan sampai ada alumni HKI tidak paham kompilasi hukum Islam. Untuk apa? Telepon tentang alumni HKI tak bisa baca mobil itu. Waktu apa ya? Ada cerita seorang kiai di Bangkalan yang disebut sebagai Kiai Ket, Kiai Dere, Kiai berdarah. Kata beliau pakai ket, kalau di situ gini, masyhur ini, Jogja sampai ke Jakarta, ngajar ket, pakar ket lah, udah Dere. Kalau udah pernah posam Dere, lalu agamnya ini kan, kalau tanya lagi tak kan, kalau betul. Oh udah tanya, waktu di rumah saya tanya, Kiai dulu sampai gimana kok sampai jadi pakar ket seperti sekarang ini? Saya waktu di situ saya membaca bahwa ket ini rumit fikihnya. Jadi waktu itu saya ke perpustakaan pondok, saya cari semua kitab fikih semua mazhab, saya fotokopi bagian headnya saja. Jadi yang ini bagian head permasalahan.
Sama dengan sampean. Fokus itu penting waktu kuliah. Tidak mungkin kita jadi pakar di semua bidang. Hukum keluarga misalnya. Hukum keluarga ini kan pada hukum pernikahan. Sakitnya ada bahul masalah tentang masalah nikah di pondok-pondok pesantren terus dikumpulkan untuk jadi perpustakaan di sini. Kajiannya sekarang gampang di Shopee atau di Tokopedia itu kan banyak yang jual buku bahul masalah ini. Tinggal dikoleksi dan biayanya saya pikir tidak terlalu mahal. Untuk mengoleksi 10 buku mungkin hanya perlu uang 500 ribuan. Murah-murah, buku pesantren cuma rata-rata udah tak tinggal rokok. Kang santri yang dapat jadi wajib itu 105 kan? Yang dirboyo itu ambil bagian yang telah, bagian yang ikan, sehingga nanti sampai pelajari, sampai punya keahlian. Punya keahlian di bidang itu. Jadi fokus itu penting waktu kuliah. Persiapan skripsi misalnya. Skripsi itu dipersiapkan dari hasil sampai baca-baca itu. Baca-baca masalah-masalah yang ada di masyarakat. Misalnya kawin muhkam, prosedurnya gimana? Kan banyak kami kiai. Tapi banyak prosedurnya nggak betul. Kalau pernah telepon family jadi terpojok, agak bina tahu lah. Oh, jauh-jauh. Bukan dengan kiai. Iya bukan kiai, bukan anak turunan kiai. Muhakam itu berat. Muhakam itu mempunyai kiai yang ahli fikih. Dan saya menganggap diri saya tidak termasuk yang ahli fikih. Tak masuk teori kali ini, tak apa yang ahli. Belum masuk. Cari model sebenarnya sampai ke apa itu? Kalau sebenarnya sampai ke sebenarnya saya katakan ke kiai yang menurut saya ahli. Ya terakhir, jangan ke saya. Kalau beliau masa jadi muhakam, kalau saya belum. Nah itu perlu dipelajari kan masyarakat. Kawin lari dengan kawin lari jadi nanti. Kawin hanya kan tahu juga. Kawin lari itu mobil tuh gitu kan lesok. Bahasanya pun nyaman kawin lari. Lah itu nanti dipelajari di hukum keluarga. Telan misalnya, terus hukum tentang nafkah keluarga misalnya. Itu dipelajari kira-kira banyak kasus. Kalau sampai bisa mengembangkan, sampai bisa membandingkan hukum antar negara. Tadi gampang sekarang, hukum keluarga di Mesir, hukum keluarga di kayaknya ada di internet. Nampak dulu saya sarjana ekonomi untuk cari data Jawa Timur, zaman belum ada internet, saya harus ke Surabaya, ke Biro Pusat Statistik Surabaya. Yang ada di internet. Sekarang sampai cari data nasional, nggak usah Jakarta. Saya kata betul. Luar biasa makanya. Jadi sahabat-sahabat mahasiswa ini para ajar cek sekalanya kan dosennya. Untuk dosennya tahun ini soalnya kan dosen lain. Bukan udah ketika untuk tahun ini kalau telepon siap-siap telepon jabatan. Aduh mas, telepon jangan, telepon datang ke hotel. Kenapa nih masalah ini? Anak baju juga, aku betul-betul takut pas udah saya foto. Jadi jangan malu bertanya. Karena kalau anda malu bertanya, anda bisa sesat di ujian. Pokoknya anaknya untuk ujian, bukan anaknya untuk ujian di kamar buku. Anaknya untuk ujian nyontek di kamar buku. Kalau saya dulu ini, kamu masih lebih bagus untuk ujian anaknya kan? Kita bertanya kepada teman mahasiswa atau nyontek buku. Lebih bagus nyontek. Karena kalau nyontek itu masih mikir. Kalau bertanya itu ada mikir lagi. Nyontek sih mikir di masa bukaan. Menatanya kerjanya ada mikir lagi. Walaupun dia yang paling bagus dan nyontek. Ini yang mungkin bisa kita jadi mungkin kapan-kapan di mana ini di kampus ini perlu diadakan kuliah tamu tentang ya kalau dalam Islam tidak ada hukum keluarga. Cari siapa yang paling kalau sini ada Abdullah Qadir, beliau kan selain kiai juga pengalaman jadi hakim. Itu kelebihan. Tidak banyak kiai yang jadi hakim. Kiai biasanya hanya ngerti hukum
hukum agama, ya tak coding. Tapi hukum negara tidak paham. Kalau pernah jadi hakim, paham dua-duanya. Yang pernah jadi hakim dari hubungan kiai, biasanya ngerti kalau hukum negara, tapi hukum kita. Itu perlu yang banyak. Banyak masalah di konteks Islam ini, saya bahas. Adakan kuliah tamu, itu penting. Ekonomi Islam misalnya siapa yang dianggap ahli, bicara tentang materi tertentu saja, misalnya mudharabah saja, atau kripto yang ramai sekarang ini, kripto. Ayo ubah itu kripto. Pokoknya satu, PN saja macam-macam. Itu Jawa Timur haram, itu Jakarta beda lagi. Tapi ya begitulah fikih itu selalu beda pendapat biasa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada dialog. Kalau ada dialog silakan dilanjutkan. Kalau tidak ada ya mari kita pulang bersama-sama. Saya kembali ke dunia maya dan Safian kembali ke dunia nyata. Terima kasih. Yang jelas ini ada sesi dialognya ini. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, saya menggarisbawahi mungkin ada dua ya untuk menjadi pegangan mahasiswa. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa saat ini memang perubahan begitu cepat, bahkan bisa dibilang setiap detik perubahan itu terjadi, sehingga perlu penyikapan dari kita sebagai mahasiswa, terutama tugas kita karena masih siswa dan ini mahasiswa ya, di atas siswa. Jadi tugasnya adalah tetap thalabul ilmi, tetap belajar. Maka di dalam pembelajaran itu kita saat ini sudah mudah sekali. Tinggal ada poin yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kemauan kita untuk belajar, itu saja. Kalau fasilitas, sarana, prasarana sudah sangat mudah kita dapatkan. Ilmu sudah tersebar di mana-mana. Tinggal kemauan sebesar mana kemauan kita, sejauh mana kemauan kita untuk tetap belajar. Yang kedua tentunya barokah, ya barokah. Nah, barokah ini kalau di beberapa kitab itu disampaikan ziyadatul khair min Allah, bertambahnya kebaikan dari Allah. Jadi seandainya dalam kalkulasi logika itu dapat 1 botol, karena barokah ini bisa 2 botol gitu ya, dengan cara yang sama, itu barokah. Jadi bertambahnya kebaikan dari Allah yang tidak di luar usaha yang biasa dilakukan oleh manusia. Kemudian mungkin nanti perlu disinggung kayak saya agak penasaran juga ini, ada sebuah hadis yang mengatakan pada suatu saat nanti akan ada zaman di mana yang biasanya harus berlari berjalan saja, yang harus memulus pedang kumpulkan pedangnya saja. Itu sepertinya dalam konteks sekarang, kalau kita yang tidak mau terjun dengan arus informasi yang sangat besar ini, maka ya kita harus duduk di dalam rumah. Itu ada hadisnya. Saya baru singkat menemukan paragrafnya. Nanti bisa disampaikan. Ini bisa jadi pedoman karena beliau juga tadi di pembahasan yang kedua menyinggung soal domain dunia maya. Jadi ada dunia nyata, ada dunia maya. Dulu waktu saya S1 gitu ya, 2005 ke atas, itu teman-teman masih pegangnya kan baru HP Nokia 315 itu, laptop itu kan belum bisa internet. Itu sudah sahabat-sahabat di kampus itu sudah berbicara bahwa nanti ini akan ada yang namanya masyarakat internet, ada masyarakat dunia maya. Nah ini sekarang sudah terbukti. Jadi masyarakat dunia maya, ini semua bisa berbicara, sampai dari yang paling tidak tahu sampai pada orang yang paling paham.
untuk semuanya bisa berbicara. Ini perlu penyikapan tentunya dari kita. Nah, oleh karena itu saya forum ini membuka dialog kepada sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi untuk bertanya atau menyampaikan apapun ya terkait dengan apa yang beliau sampaikan atau terkait dengan dunia kemahasiswaan. Untuk itu saya persilakan termin pertama 3 orang ya, tapi harus ada putrinya nanti. 1 Mas Khairul Anam. Yang putri siapa itu? Oh iya, Mbak Fadri Aidia. Ada lagi 1 atau dari dosen? Oh ya, Mas siapa? Di belakang. Mas siapa? Rafiq. Syafiq. Ya, Mas Syafiq. Ya, saya persilakan dari yang pertama. Sebutkan nama dan jurusan atau prodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama isi saya. Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi ada beberapa persoalan yang mungkin nanti juga bisa dijelaskan dan menjadi sebuah kritik terhadap kita semua, khususnya dalam pengembangan intelektual mahasiswa STAIM. Kira-kira seperti itu. Mumpung ada pengelola dan juga ada ketua STAIM, Pak Eri. Dari kemarin kita pantau STAIM ini melakukan beberapa penyediaan fasilitas yang itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat terhadap mahasiswa. Dari kemarin-kemarinnya ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kampus. Akan tetapi ini menjadi tidak kolektif ketika tidak disambut oleh mahasiswa itu tersendiri. Makanya ini ingin saya sampaikan. Menarik tadi berbicara tentang literasi semisal, bahwa betul ketika berbicara tentang literasi, literatur hari ini banyak dan bisa kita akses semudah mungkin, mudah banget gitu. Saya berbicara tentang ekonomi, bahkan teman-teman ekonomi, saya rasa saya dari ekonomi, teman-teman dari ekonomi ketika hampir menghadapi ujian misal UTS atau UAS, daripada membuka buku itu lebih banyak yang membuka HP misal. Karena dari beberapa materi yang kemudian disimpulkan oleh teman-teman dari keterangan itu kemudian bisa diperluas lagi. Itu salah satu yang mungkin menjadi kemudahan. Akan tetapi betul yang disampaikan tadi bahwa mungkin dari sedikit dari sisi barokahnya ini berkurang. Kalau dari kita dari segi psikologis, saya pernah baca itu ternyata memang membaca di layar handphone ataupun yang menggunakan pemanfaatan internet itu secara titik fokus sangat jauh di bawah membaca dari buku itu tersendiri. Nama Fatul Aidia, perwakilan dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan manusia sekarang sama manusia dulu? Padahal kalau melihat dari metode cara belajar atau alat itu lebih canggih sekarang, tapi yang terkenal hebat itu maksud manusia dulu. Dan kemudian bagaimana cara mencari barokah di era modern seperti ini? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi narasumber itu menyampaikan bahwasanya seorang mahasiswa itu jangan muluk-muluk baca buku itu dengan banyak, tapi baca satu buku namun secara Makanya dikatakan ada orang yang itu alim
filter, tapi barokah. Oh, yang kuyore, ya itu karena dia melayani alaki dan masyarakat. Jadi kalau sampai punya keahlian mandi jenazah, bini ada berlaki, itu keahlian yang sangat dibutuhkan. Kalau sampai pakai punya kiai, mandi jenazah tidak sekali, berlaki sudah bini, tak pernah mandi dia lain. Kenapa ini sumbernya barokah dari hikmah, dari alat kita. Kalau dosen yang melayani mahasiswa, misalnya lagi ini cukup bagus, model birokrat, kata ini sok pejabat kan. Kalau WA saya sudah kita juga akan itu coba calon buat dosen. Kalau suruh bawa tugas pulang, jalan saja macam. Tidak ada nikah. Ada beberapa situs Facebook, teman di Facebook itu cari di Facebook atau di Facebook kan. Misalnya nyari akan jam masuk orang-orang saya nanti ilmu. Kalau di Facebook saya ada, kalau bidang akidah ada Abdul Wahab Ahmad, itu dosen di Jember, Allen, dosen Kemal Khosin, ketua Aswadi Center. Ada Fahmi Hasan, itu dosen Islam di IAIN Sunan Jati. Wih, Sunan Jati di Bandung. Itu sering nulis yang isinya itu dia ekonomi Islam. Siapa itu? Fahmi Hasan. Fahmi Hasan dia ekonomi Islam. Berjalan di situ ini, tapi beliau juga walaupun tidak pernah punya pinter ekonomi. Abdul Wahid Al-Faizin, Sorbonne. Akan jauh lebih kan? Status Facebooknya biasanya bisa juga nyari ilmu. Tulisannya adalah itu Hashim Syamsul Anam Benggalan. Ada kayak dulu lah. Bisa kalau itu orang yang harus ajar takkan di ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak maaf, kalau ada sumur di ladang boleh kita letak mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, ya mandi di rumah saja. Ya ini mungkin kenapa orang tidak mau lakukan penting. Untuk di rumah tak ada. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.